Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih pada teman-teman yang telah mensupport dan telah mendengarkan channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Prang. Maaf, saya tidak sengaja menjatuhkannya. Aku buru-buru membungkuk hendak membersihkan pecahan pajangan kaca yang tersenggol oleh tas lempanganku. Udah Neng, biarin aja, nanti biar Mamang saja yang membereskannya. Ini kamar utamanya, sudah dibereskan sejak tadi pagi. Aku mengambil kunci dari si penjaga rumah, segera masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Penjaga rumah yang pelit bicara itu pun berlalu tanpa menitip pesan apa-apa, kecuali nomor telepon yang bisa dihubungi bila membutuhkan sesuatu. Setelah meletakkan beberapa barang bawaanku, aku keluar kamar. Mataku menyapu segala sudut di rumah ini dengan rasa penasaran. Rumah ini terlalu besar untuk dihuni olehku sendiri. Nuansa cat broken white memenuhi hampir seluruh dinding rumah ini. Jumlah perabotannya juga banyak. Sofa sudut bermotif kembang-kembang di pojok ruang tamu terlihat lusuh. Dudukan busanya mulai kempis. Sebagian benang-benang kainnya terburai, seperti bekas cakaran kucing. Mataku berbalik arah ke ruang keluarga. Sebuah televisi berlayar datar ukuran 42 inch tergantung di dinding, diapit oleh sebuah sound system yang lumayan besar speakernya. Sofa bed berkain semi Oscar berwarna dark oak terlihat santai memandangi televisi seolah bebas karena tidak ada yang menidurinya. Di dinding sebelah barat ada foto seorang anak kecil dalam berbagai pose. Manis sekali wajahnya. Itu pasti anak pemilik rumah ini. Aku ke ruang belakang. Ini pasti ruang makannya. Deretan kitchen set putih begitu serasi dengan lantainya yang berkeramik warna catur. Meja makan jati berkursi 6 berwarna natural begitu terlihat klasik. Hei, aku melihat deretan cangkir-cangkir antik. Tanganku segera mengambilnya, ingin melihat dari dekat. Permisi, Neng. Tadi saya lupa kasih tahu. Untuk makan malam hari ini, Neng bisa datang ke warung yang dekat ujung jalan itu. Istri Mamang sedang sakit, jadi belum bisa masak dulu. Ya ampun, aku kaget bukan kepalang. Hampir-hampir saja cangkir ini lepas dari genggaman tangan saya. Ingin rasanya bilang, aduh Mang, kenapa sih datangnya tiba-tiba? Langsung muncul saja di belakangku. Suara langkah kakinya saja tidak terdengar sama sekali. Seperti hantu saja. Bapak yang aku panggil Mang Deden itu pergi tanpa basa-basi. Orang yang aneh. Keluar masuk rumah kok ya tidak permisi dulu sih. Ya tapi sudahlah. Malam merambat cepat. Keadaan rumah mendadak hening. Sepi sekali. Aku menyalakan televisi sebagai pengusir sunyi. Pada akhirnya aku memutuskan makan malam di rumah ini saja. Dengan semangkuk mie instan, rasanya juga sudah cukup kenyang. Di ruang keluarga, aku membuka laptopku, menulis. Ya, aku memang membutuhkan suatu tempat yang senyap untuk menyelesaikan tesisku. Inilah tujuan utamaku berada di sini. Jauh dari keramaian ibu kota, jauh dari kebisingan tempat tinggalku sebenarnya. Rumah ini kudapati dari info seorang kawan lama. Terletak di sebuah pedesaan. Walau di desa, tapi bangunannya sudah modern dan perabotan rumahnya lengkap. Hingga aku tidak perlu repot-repot lagi mengurus semuanya. Makan pun disediakan oleh istri Mang Deden. Kata Mang Deden, rumah ini disewakan dengan isinya. Sang pemilik tinggal di Bandung. Datang ke sini setahun sekali. Biasanya akhir tahun.
Setelah cocok, aku putuskan untuk menyewa selama 1 bulan. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Aku matikan laptop untuk segera tidur. Suara jangkrik di luar rumah terdengar begitu nyaring. Sesekali burung hantu berkicau dengan suara khasnya. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri. Aku segera masuk dalam kamar, melupakan semua bayangan hororku, menghibur hati sendiri. Mungkin karena aku memang belum terbiasa di sini. Kak Sera, Kak Sera. Aku terbangun dari tidur. Siapa yang memanggil-manggil namaku? Kucek mataku. Jam dinding masih menunjukkan pukul 2 malam. Aku sepertinya bermimpi buruk. Kak Sera, Kak Sera, sini Kak, ayo main sama aku. Suara itu samar, namun jelas terdengar di kupingku. Sepertinya berasal dari luar kamarku. Aku menyalakan lampu, keluar mencari sumber suara, tapi hilang. Tiba-tiba mataku berjalan ke arah sebuah kamar di dekat ruang makan. Pintunya tertutup, tertulis di pintunya, Lisa's Room, dari bahan kain flanel berwarna-warni. Aku mencoba masuk, namun ternyata dikunci. Kudekatkan telingaku di daun pintunya. Hening, tak ada suara apapun. Namun tiba-tiba, astagfirullah. Dari bawah pintu, aku melihat seperti darah segar mengalir ke arah luar, menyentuh kakiku, membuat telapak kakiku seperti dilumuri darah. Rasanya dingin. Aku gemeteran. Sontak aku berlari ke kamar mandi, segera bersihkan kakiku. Tapi ketika di kamar mandi, kedua kakiku bersih. Tidak ada noda sama sekali. Ku bolak-balik kedua kakiku dan masih sama saja. Aneh sekali. Aku berdoa dalam hati, mengulang-ulang nama Tuhan tanpa henti. Aku tidak boleh takut. Aku bukan orang yang penakut. Waktu kecil aku pernah mengalami hal-hal seperti ini. Penghuni di sini mungkin belum terbiasa dengan kehadiranku. Aku kembali ke kamar, melanjutkan tidurku, berusaha melupakan apa yang kualami barusan. Sepertinya aku terlalu berimajinasi, apalagi aku sudah lelah karena perjalanan. Seminggu sudah aku berada di sini. Kejadian di malam pertama tidak pernah terulang lagi. Semua baik-baik saja. Aku memang tidak boleh jadi orang yang penakut. Hehehe. Aku tertawa kecil dalam hati. Semua pasti baik-baik saja. Ya kan, Sera? Desir hatiku. Tapi ada yang menggangguku setiap kali aku melewati kamar Lisa's Room itu. Rasa penasaranku yang mengganggu, hingga akhirnya aku bertanya kepada Mang Deden, si penjaga rumah. Non Lisa, anak satu-satunya pemilik rumah ini, Neng. Umurnya waktu itu masih 5 tahun. Waktu hilang di hutan di seberang desa ini. Hah? Hilang? Terus, Mang? Mang Deden yang tadinya misterius, kini terlihat begitu hangat saat bertutur kata. Mungkin karena sudah tidak asing denganku. Iya, Neng. Sampai sekarang sudah 10 tahun, masih belum ketemu juga. Waktu itu babysitter yang jaga juga tidak tahu apa-apa. Sebelum Non Lisa hilang, Tuan sama Nyonya sering ribut besar. Sejak itu, Non Lisa sering main ke hutan. Sepertinya Non Lisa gerah juga, jadi dia tidak betah di rumah. Terus gimana, Mang? Tuan sama Nyonya akhirnya sadar kalau hilangnya putri mereka mungkin akibat kesalahan mereka juga. Mereka akhirnya berdamai, Neng. Tapi tetap, Non Lisa belum ditemukan juga. Mereka terlalu berduka, sampai akhirnya pindah ke Bandung setelah 1 tahun tidak juga menemukan Non Lisa. Rumah ini dititipin ke Mamang, tapi kalau ada yang mau sewa, boleh. Yang penting kamar Non Lisa jangan dibuka-buka.
Begitu, Neng, pesannya kepada Mamang. Oh, gitu ya, Mang. Aku mengangguk terdiam. Kasihan keluarga ini. Pantas saja aku seperti menemukan sesuatu yang janggal di rumah ini. Aku merasa seperti ada yang... Aku segera menepis semua perkiraanku, kembali fokus pada tujuanku semula. Malam ini adalah malam ke-29 aku di rumah ini. Besok, aku harus siap-siap pulang. Tulisanku sudah rampung semua, tinggal diedit sedikit saja. Entah mengapa malam ini suasananya sama persis seperti ketika pertama kali aku tinggal di sini. Suara jangkrik, burung hantu, malah sekarang ditambah suara katak dan suara lolongan anjing yang seperti menangis terseduh-seduh. Aduh, merinding lagi. Jantungku juga tiba-tiba berdegup kencang. Sulit rasanya aku pejamkan mata, ingin cepat-cepat besok lalu pulang ke rumah. Tak sabar rasanya menunggu matahari datang. Ku tenggelamkan wajahku di bawah selimut, berharap aku lekas tertidur. Kak Sarah. Kak Sarah. Oh my God. Suara itu lagi. Aku menutup mukaku dengan bantal, menutup kupingku dengan guling. Kak Sarah. Kakak jangan pulang. Temenin aku main ya. Damn. Segala posisi sudah aku coba hingga memasang earphone, lalu mendengar musik-musik cadas kesukaanku. Tapi suara itu semakin nyaring terdengar hingga ke dalam hati. Bukan hanya di telingaku. Aku singkirkan bantal, menjebak selimut, lalu berjalan keluar kamar. Jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Bermodal sok berani dan rasa penasaran yang tinggi, aku keluar kamar. Let's find something. I am the brave Sarah. Aku adalah Sarah si pemberani. Berulang kali ku camkan dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara anak tertawa kecil dalam kamar Lisa Surum. Aku terdiam di balik pintu. Dengan percaya diri, ku ketuk pintu perlahan. Namun, tak ada jawaban. Apa yang kuharapkan? Aku beranikan diri untuk tidak berlari. Kupantulkan pandangan ke bawah pintu. Ke telapak kakiku. Darah lagi. Darah itu mengalir di sela-sela jariku. Ku diamkan saja. Ku anggap tak ada. Aku kumpulkan semua jurus keberanian untuk tidak beranjak dari tempatku berdiri. Meski gemetar lututku tak bisa kuhindari. 3 menit berlalu. Akhirnya, ku buka paksa pintu yang terkunci itu. Ku dobrak dengan sekuat tenaga, sambil komat kamit menyebut namanya. Aku berhasil membukanya. Aku tak peduli. Aku harus tahu ada apa. Seperti ada yang menuntunku untuk masuk ke dalam. Suasana tiba-tiba senyap. Kamarnya gelap. Tetapi cahaya bulan yang terang seolah masuk melalui celah-celah jendela. Tak kudengar apa-apa lagi. Sekilas kulihat kamar itu rapi. Terlalu rapi untuk ukuran kamar anak-anak. Ya, bisa jadi mungkin karena memang tidak ditinggali sudah lama. Aku menyalakan lampu. Betapa kagetnya jantungku, serasa ingin berhenti. Semua tembok yang mengelilingi kamar terlihat seperti diciprati oleh darah. Bau anjir menusuk hidungku. Tirai penutup jendela bergerak seolah ditiup angin kencang. Lantai kamar itu pun penuh dengan genangan darah di mana-mana. Sekilas aku perhatikan di atas genangan darah itu terdapat tapak-tapak seperti telapak kaki anak kecil, mengarah ke arah jendela kamar. Suara-suara yang memanggil namaku kini kembali jelas terdengar. Ku beranikan melihat jendela yang tirainya tersibak. Seorang anak perempuan bermimik pucat dengan rambut dikuncir 2, tersenyum ke arahku lalu melambaikan tangannya. Itu kan wajah anak kecil yang fotonya bertebaran di ruang keluarga rumah ini.
Aku lalu tidak ingat apa-apa. Semua gelap. Neng, bangun Neng. Kenapa Neng ada di kamar Non Lisa? Aku terbangun, melihat sekelilingku. Kamar ini begitu bersih, beda sekali dengan tadi malam. Tiba-tiba aku menangis sendirian, sesegukan seperti orang yang kerasukan. Aku menunjuk-nunjuk jendela kamar. Di situ, Lisa ada di situ. Lantas aku menjerit kencang sekali. Aku seperti lepas kendali. Di situ, Lisa ada di situ. Aku terjatuh, lalu semua gelap lagi. Terima kasih banyak atas bantuannya, Mbak Sarah. Setelah lebih dari 10 tahun, akhirnya kami menemukan putri kami yang hilang. Meskipun sudah lama, sekarang putri kita sudah tenang. Doa-doa kita selama ini sudah terjawab. Sepasang suami istri yang kini ada di hadapanku akhirnya menguak kejadian yang kualami. Sang babysitter ternyata pelakunya. Dia membunuh Lisa. Dendam karena sering dimaki-maki sang majikan perempuan atas kesalahan yang tidak sengaja dibuatnya. Lisa pun kerap kali membuatnya jengkel bila menangis. Terus, kadang kalau dia meminta sesuatu juga sangat menjengkelkan. Alasan yang benar-benar sepele, hingga nyawa bocah tak berdosa itu melayang di tangannya. Aku mendengus tak habis pikir. Setan zaman sekarang sepertinya leluasa mengobok-obok iman manusia. Ataukah manusia yang membiarkan imannya diobok-obok tanpa perlawanan sedikit pun? Entahlah. Tak ingin meninggalkan jejak, akhirnya mayat Lisa ditanam persis di taman depan dekat jendela kamar Lisa. Ia beralibi waktu mengantar main ke hutan, Lisa hilang begitu saja. Kebetulan hutan itu juga terkenal dengan keangkerannya. Banyak orang yang pernah hilang dan tak pernah kembali lagi. Lagi-lagi aku terdiam, menerawang. Saat kejadian pembunuhan itu berlangsung dengan mulus, kurasa setan tengah tajamkan tanduknya, lalu puas terbahak-bahak karena telah sukses menguasai nafsu manusia. Aku bernafas lega sekaligus miris. Namun aku bersyukur bahwa secara tidak langsung aku bisa membantu keluarga mereka menemukan Lisa tanpa aku rencanakan sebelumnya. Ya, betul. Tanpa direncanakan pastinya. Aku kan bukan senayang. Malam ini aku kembali menginap di rumah kenalan Mama dan Papa Lisa. Tidak jauh dari TKP. Aku belum bisa kembali ke rumah karena polisi setempat masih membutuhkan keteranganku. Jam 1:30 malam aku terbangun. Sayup-sayupku dengar seperti ada suara perempuan menangis di atas kepalaku. Seketika keringat dingin membanjiri wajah dan telapak tanganku. Kulihat kalender besar yang tergantung di dinding. Baru kusadari bahwa malam ini adalah malam Jumat. Tak lama kemudian dari langit-langit kamar seperti ada air yang menetes, jatuh tepat di atas keningku. Aku mengusapnya dengan tangan. Begitu kulihat tanganku, ternyata itu tetesan darah. Sarah, tolong saya, Sarah. Waduh, apalagi ini sekarang. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.